Topik pernafasan dalam bernyanyi itu seringkali menjadi hal yang misterius, bahkan sedikit magis dan enigmatis bagi banyak orang yang ingin belajar nyanyi. Padahal nafas tuh harusnya menjadi hal yang alami dan natural banget buat kita ya. Masalahnya tuh banyak orang yang menggunakan istilah-istilah yang membingungkan, berbagai cara-cara pernafasan yang bikin orang bingung kayak diafragma tuh apa, pernafasan diafragma tuh gimana. Jadi akhirnya pusing sendiri kita. Dalam video ini saya mencoba untuk membuat topik pernafasan nyanyi ini tuh menjadi simple dan mudah dimengerti bagi siapa aja ya. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis. Semoga mencerahkan dan menginspirasi. Yang pertama nih, kenapa topik pernafasan itu penting banget ya? Karena gini, nafas itu mengatur nyanyian kita ya, segala aspeknya dari power, pitch, phrasing, pokoknya semua tentang nyanyi itu adalah tentang mengatur nafas ya. Jadi pernafasan tuh kayak apa ya, kayak pondasinya dalam nyanyian kita. Masuk akal lah ya, bayangin kamu pemain bola ya, kamu harus melatih kaki kamu, ya nggak sih? Jadi latihan kaki, lari, squat itu tuh buat pemain bola tuh latihan-latihan yang merupakan pondasi banget, memperkuat pondasi. Sama dengan penyanyi ya, melatih pernafasan itu harusnya menjadi hal yang sehari-hari karena itu memperkuat pondasi setiap penyanyi. Sekarang saya pengen ajak teman-teman untuk memulai sebuah kebiasaan baru, yaitu menggunakan alat pernafasan kalian dengan lebih optimal. Biasanya kalau kalian merasa pernafasan kalian tuh dangkal adalah karena kalian terlalu banyak menggunakan pernafasan dada ya. Ini simpel aja. Kalau nafas dada itu kayak kalau kita lagi mengeluh, kayak lagi kesel ya. Ya, pundak naik, dada naik, itu adalah disebut pernafasan dada karena kita menggunakan apa ya, cuman dari area dada aja nih dalam pernafasan kita ya. Jadi kita nggak memakai paru-paru kita tuh secara maksimal gitu. Sekarang bedain sama kalau kita pernafasan perut ya. Jadi kita pas kita ambil nafas, kita pusatkan udara tuh jatuh ke perut bagian bawah. Kita menghayalkan seakan-akan udara tuh jatuh ke perut bagian bawah. Jadi biarin perutnya mengembang ya. Sama kayak kalau kita metik bunga terus kita hirup. Nah, itu kan perut kita mengembang tuh, dan itu pernafasannya dalam rasanya. Itu yang mesti kita coba ya, itu pernafasan perut ya. Yuk coba petik bunga, terus kita hirup. Biarin perutnya mengembang, pundak sama dada jangan naik. Ya, sekarang kita bedain ya. Pernafasan dada. Oke, pernafasan perut. Kayak gitu ya. Nah sekarang kita akan coba menggunakan dua-duanya. Artinya kita anggap aja badan kita tuh kayak gelas ya. Kalau kita ngisi dasar paru-paru tuh kita kayak ngisi dasar gelasnya. Sedangkan kalau kita nafas dada itu kayak ngisi gelasnya dari tengah ke atas. Nah sekarang kita mau ngisi semua nih. Gelasnya kita isi secara full ya. Jadi kita pernafasan perut dulu. Setelah perut keisi, kerasa keisi gitu, baru kita ke dada ya. Kita coba ya. Ambil nafas ke perut, dada. Buang dari dada, buang dari perut. Oke, lagi ya, nafas ke perut bagian bawah ya, terus dada, buang dari dada, buang dari perut. Oke, nah teman-teman semoga bisa ngerasain ya perbedaannya nafas dada, nafas perut ya, sehingga kalian bisa menggunakan yang nantinya disebut sebagai nafas diafragma. Nah, nafas diafragma tuh buat saya pengertiannya simpel aja ya, dimana kalian menggunakan pernafasan kalian tadi ya secara optimal. Diafragma itu adalah otot berbentuk kubah yang memisahkan bagian tubuh atas kita dengan bagian tubuh yang di bawah ya. Mau kayak gimana pun pernafasan pasti menggunakan diafragma karena diafragma itu yang mengatur pernafasan. Jadi intinya adalah kalian mesti mengoptimalkan pernafasan kalian. Nah, kita melatih ini bukan berarti pas nyanyi kita mesti ambil nafas banyak-banyak, enggak ya. Justru kita nafas biasa aja nafasnya ya. Sama kayak pemain bola ya, main bola biasa aja, dia nggak mikirin kakinya ya. Sama, nafas juga nafas biasa. Tapi kita memulai kebiasaan baru ini, artinya kita menggunakan nafas itu secara optimal supaya pas kita nyanyi kita nggak gampang ngos-ngosan, nggak dangkal nafasnya ya. Jadi saya minta setelah teman-teman tahu tadi nafas dada, nafas perut, nafas diafragma ya, kita gunakan semua gitu. Pas kita lagi ngerjain PR di komputer, nonton Netflix misalnya, kita biasain nafas ke perut bagian bawah dulu. Oke, jadi kita biasain kayak badan kita tuh mengenal bahwa kalau nafas tuh ya isi dari bawah dulu. Oke, kayak gitu ya. Nah sekarang biasanya kalau pernafasan diafragma yang penyanyi-penyanyi suka latih itu adalah dimana itu semua tuh menjadi satu bagian yang utuh gitu loh, bukan bawah atas lagi, tapi kayak benar-benar satu. Nah sehingga nafasnya itu bukan cuma perutnya doang yang maju ya, bukan cuma dadanya doang yang naik, tapi badan kita kayak ke samping juga. Kayak gitu. Ini kalau teman-teman bisa ngerasain di badan saya nih, ini kayak ke samping gitu ya. Jadi bukan cuma ke depan.
tapi ke samping juga. Bahkan berasa ke belakang sedikit. Jadi benar-benar badan kita tuh benar-benar diisi sama udara ya. Sekali lagi, kalau nyanyi bukan berarti harus diisi full, enggak. Ini buat ngelatih kita memaksimalkan, mengoptimalkan pernapasan kita ya. Oke, teman-teman coba pegang di sini tangannya ya. Terus coba ambil nafas. Ya, usahain kalau kalian udah ngelatih yang tadi ke perut, dada, ngelatih semuanya, bisa ke samping juga akhirnya. Nah, kita rasain seperti itu ya. Jadi badan kita tuh full gitu loh, seperti gelas yang utuh ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman biasain supaya kalian lebih aware sama pernafasan kalian. Udah, itu aja dulu, itu dulu ya. Nggak usah mikir yang macam-macam dulu, itu aja dulu. Next, saya mau ngajak teman-teman latihan pernafasan yang bagi saya nih favorit banget. Oke. Yang pertama adalah latihan panting atau ngos-ngosan. Ini benar-benar fokus ke diafragma ya, ngelatih otot diafragma. Latihannya gampang. Cuma gini doang nih. Nah pas kalian gitu kan, kalian rasain tuh diafragma kalian naik turun ya, itu ngelatih diafragma, ngelatih ototnya. Kita coba sama-sama ya, sesuai dengan hitungan saya ya. 1, 2, 3, and Oke ya. Nah itu teman-teman latihan kayak tadi dicoba sebanyak ya 3 kali lah, 3 sampai 5 kali ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa tiap hari nggak apa-apa ya. At least seminggu beberapa kali lah. Yang penting rutin. At least ya di awal-awal kalian yang sekarang sedang membangun instrumen vokal kalian. Ya kalau kalian udah biasa mungkin nggak harus sesering itu, tapi yang penting rutin dilatih ya. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua ini juga super duper gampang banget ya, yaitu latihan ban kempes ya. Cara gampang, kita ambil nafas yang banyak seperti tadi kita awal, yaitu kita isi semua pernafasan kita dari bawah ke atas. Abis itu kita bocorin seperti ngomong huruf S gitu ya. Mungkin nggak harus kedengeran banget, tapi pelan-pelan aja kita bocorin gitu ya, sepelan mungkin tapi sestabil mungkin. Jangan sampai kita yang gitu, bener-bener stabil dari awal sampai habis. Terus teman-teman pakai stopwatch, dihitung detiknya ya, detiknya berapa detik. Kalau misalnya kalian bisa melebihi 30 detik, ya itu lumayan ya, karena average-nya itu 40 detik, oke? Tapi kalau di bawah 30 detik, itu kalian mesti melatih lagi ya. Biasanya, kalau saya ngelatih di idol gitu ya, biasanya tuh minggu pertama masih banyak yang di bawah 30 detik. Tapi setelah 2 minggu latihan, 1 bulan, itu biasanya di atas 1 menit ya biasanya ya. Itu karena dibiasain. Jadi, yang kita coba di sini adalah kita membiasakan tubuh kita, otak kita untuk tidak panik ketika kita tidak nafas, maksudnya tidak nafas biasa. Karena kan pas kita nyanyi kita kan nggak nafas, kita mengatur menggunakan nafas kita untuk menghasilkan suara, ya kan? Jadi kita nggak nafas biasa. Nah kita ngebiasain badan kita untuk santai aja, nggak panik, tetap terkontrol untuk saat kita menggunakan nafas kita seperti tadi ya. Oke, jadi pas kalian mencoba gini, bisa ambil nafas nih, terus coba kita benar-benar tenang, rasain badan kita, rasain seluruh tubuh kita, rasain pernafasan kita. Dan biasakan badan kita untuk tetap relax, ya, tetap kalem. Terus kita hitung detiknya, berapa detik. Tulis di komentar di bawah, kalian percobaan pertama berapa detik, tapi setelah 2 minggu, setelah 1 bulan, kalau kalian latih secara rutin ya, mungkin nggak harus tiap hari, tapi 3 kali seminggu, kalian latih secara rutin, itu nambah apa enggak? Tolong tulis di komentar di bawah. Jadi abis sebulan, balik ke video ini lagi dan tulis di komentar di bawah ya. Nah latihannya saya kasih 2 itu aja ya. Karena itu latihan yang saya suka banget dan saya favorit banget untuk latihan pernapasan. Masih ada yang lain, mungkin di video yang lain, tapi di video ini secara mendasar, secara simple, 2 latihan itu aja yang kalian lakukan ya. Sekali lagi, ya nggak harus tiap hari, tapi rutin. Seminggu 3 kali boleh. Bagian terakhir dari video ini saya mau ngejelasin beberapa kesalahan yang paling sering dilakuin penyanyi dalam hal pernafasan ya. Jadi seringkali penyanyi tuh merasa nafasku pendek banget. Oke, sering habis nafas, sering ngos-ngosan. Dan dia menyalahkan paru-parunya sendiri, menyalahkan pernafasannya. Padahal belum tentu itu masalah paru-paru, masalah kapasitas pernafasan, bukan ya. Tapi masalah teknik aja, masalah teknis. Yang pertama, ini yang paling sering saya temuin, yaitu menghasilkan suara dengan bocor. Artinya, kan kita kan bersuara itu kan menggunakan nafas ya. Jadi udara kita menggetarkan pita suara, oke. Sehingga udara kita keluar tuh menghasilkan bunyi. Begitu kan? Simple ya. Tapi sering kali orang kayak gini ya, contohnya kayak gini. Ini kebanyakan udara yang keluar. Sehingga kayak mungkin dari 100% udara yang keluar, yang jadi bunyi cuma 30%.
Ya, sehingga saya boros nafas. Kalau guru vokal biasanya bilangnya ini sebagai bocor. Oke? Nah, itu yang mesti kita hindari dalam bernyanyi ya. Bukan berarti nggak boleh, bukan. Karena itu ada faktor kosmetik juga. Artinya kita membuat suara kita kayak lebih kayak gini. Itu boleh. Asal kita tahu ngaturnya ya. Kalau saya nafasnya itu menjadi bunyi semua, tidak ada yang bocor, saya bisa menyanyikan frase yang lebih panjang. Indonesia tanah air beta. Oke, satu kalimat nggak perlu nafas. Tapi kalau saya bocor nafasnya, Indonesia tanah abis. Oke, itu yang menyebabkan kalian nafasnya habis terus dan sering ngos-ngosan ya. Salah satunya itu. Jadi cek apakah kalian bocor nafasnya atau enggak. Itu yang nomor satu yang paling utama, yang paling sering saya temuin gitu ya. Yang kedua nih, yaitu kalian sering banget lupa nafas saat kalian nyanyi lagu atau mengcover lagu orang. Kenapa? Karena kalian mencoba mereplikasi pernafasan yang ada di rekaman orang yang kalian cover itu, tapi kalian lupa sama pernafasan kalian sendiri. Jadi pastiin kalian saat belajar lagu baru ya, pastiin kalian tuh benar-benar ngecek, ini satu kalimat ini bisa saya abisin apa enggak ya? Apa saya harus penggal nafasnya atau enggak ya? Contoh menggunakan lagu yang tadi ya, Indonesia tanah Kalau saya, mungkin ada orang yang bisa ngabisin satu kalimat. Tapi kalau kalian nggak bisa, nggak apa-apa, dipenggal aja, tapi pemenggalannya jangan sampai merusak kalimatnya. Misalnya gini, Indonesia tanah jadi pas sebelum tanah saya ambil nafas. Indonesia tanah air gitu. Daripada kalian Indonesia tanah air beta kayak kehabisan napas gitu ya. Jangan sampai pas kalian nyanyi kalian kedengeran nafasnya habis. Itu merupakan mencoreng nama kalian sebagai seorang penyanyi. Jadi jangan sampai kedengeran nafasnya habis ya. Rasain badan. Yang tahu badan kalian tuh kalian sendiri ya. Jadi jangan ngikutin orang lain, karena yang tahu badan kalian ya kalian sendiri. Listen to your own body. Kesalahan ketiga yang sering dilakukan penyanyi adalah banyak gerak saat dia harus nyanyiin part yang rapat, part yang susah, yang panjang, yang nada tinggi, malah banyak gerak. Padahal gini, pas kita melakukan part yang sulit, nadanya panjang, nadanya tinggi, nadanya halus, badan kita tuh mesti fokus ya. Kalau kita ada koreografi misalnya, pastikan koreografinya nggak ada yang jingkrak-jingkrak terlalu banyak sehingga nafas kita tuh kepake. Karena gini ya, otot kita untuk bisa beroperasi, untuk bergerak itu butuh oksigen. Makanya kalau kita latihan kaki misalnya, yang ototnya besar, oksigennya kepake ke sana semua, bikin kita ngos-ngosan. Nah, koreografi itu bikin kita ngos-ngosan. Kalau kalian ada part yang susah di vokal atau di lagu, koreografinya mesti ngalah. Jangan kasih koreo yang susah-susah, jangan kasih gerakan yang sulit. Misalkan ada nada yang panjang, ya udah kalian pastikan di situ kalian gerakannya simple aja. Kasih energinya buat vokal. Nanti pas ada part yang mungkin lebih simple, lebih gampang, lebih sederhana, boleh kalian kasih koreo yang lebih rumit. Nah, kayak gitu. Jadi kalian mesti bisa strategi ya. Saya rasa untuk penjelasan pernafasan kali ini cukup sekian dulu ya. Itu udah cukup jelas banget dan cukup sederhana banget. Tapi intinya, saya pengen kalian melatih pernafasan aja ya. Tapi pas nyanyi, nggak usah dipikirin. Biarin semuanya berjalan secara alami, secara otomatis. Kalian pas nyanyi tuh mikir ekspresi, mikir cerita, mikir performance aja ya. Jangan mikir teknik pernafasan. Karena itu bikin kalian nyanyi jadi nggak fokus, jadi berantakan. Dan ya harus have fun. Jadi caranya gimana biar have fun dan nggak mikir? Ya latihan secara rutin ya teman-teman ya. Saya udah kasih 2 latihan buat kalian yang kalian wajib banget lakuin at least di awal-awal membangun vokal kalian. Please lakuin deh. Kalau ada pertanyaan, tulis di komentar di bawah. Semoga cukup jelas. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.